Satu pertanyaan yang mungkin udah lama banget lo pendem sendiri, yaitu kapan gue harus serius bangun karir dan kapan gue harus nekat jadi content creator. Ini bukan sekedar pertanyaan yang receh, tapi ini pertanyaan yang bisa menentuin arah hidup lo 5-10 tahun ke depannya. Yang kalau lo salah memilihnya, salah memutuskannya, bisa berpengaruh ke kehidupanmu. Dan yang bikin pusing, dua-duanya kelihatan menjanjikan dan dua-duanya juga memiliki contoh yang sukses dan contoh yang nyata. Tapi ada beberapa hal yang sering diabaikan ketika banyak motivator atau konten kreator yang membahas permasalahan ini, yaitu mengenai kondisi finansial awal ketika hendak memulai menjadi seorang konten kreator dan melepaskan karirnya. Kebanyakan konten kreator saat memulai karirnya sebagai konten kreator dan melepaskan karirnya itu, mereka sudah memiliki kondisi finansial yang baik atau memiliki safety net. Kebanyakan konten yang membahas soal ikutin passion lo dibuat oleh orang yang sudah punya safety net. Orang yang kalau gagal hari ini, besok masih bisa makan. Sementara kamu kan sekarang bukan berada di posisi yang memiliki kondisi finansial yang bagus atau yang cukup. Karena kamu perlu memikirkan tagihan-tagihan, misal untuk bayar kos, bayar sewa rumah, atau biaya pendidikan anak. Jadi kamu harus memikirkan dengan matang dalam mengambil setiap keputusan. Namun, bukan berarti kita nggak bisa bermimpi besar. Justru sebaliknya, kita perlu strategi yang tajam ketika kita mau mengambil keputusan. Konten ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, realita karir. Yang kedua, realita menjadi seorang konten kreator. Yang ketiga, framework memilih antara karir atau konten kreator. Bagian pertama, realita karir. Apa keuntungan yang kamu peroleh dari karirmu saat ini? Kamu memiliki penghasilan yang predictable, di mana kamu setiap bulan mengetahui berapa penghasilan yang kamu peroleh. Yang kedua, kamu memiliki jenjang karir yang jelas. Ada promosi, ada kenaikan gaji, dan ada titel. Selanjutnya yang ketiga, memiliki jaringan profesional. Di dalam satu perusahaan, kamu tentunya akan bertemu dengan berbagai macam orang yang memiliki skill yang berbeda-beda. Kamu mendapatkan perlindungan seperti dari BPJS, asuransi, ataupun tunjangan. Tapi tunggu dulu, karir bukan jalan mulus tanpa hambatan. Ada hal yang jarang dibicarakan. Kamu bisa kerja keras 5 tahun, tapi tetap stuck di posisi yang sama. Yang kedua, contoh nyatanya, gajimu bisa cukup, tapi kamu gak pernah cukup buat nabung atau invest. Ya habis-habis saja untuk memenuhi kebutuhan biasa, seperti bayar kos, makan seadanya. Nah, selanjutnya, kamu bisa burn out karena lingkungan kerja yang toksik. Satu hal lagi yang paling pahit, loyalitasmu ke perusahaan belum tentu dibalas sama oleh perusahaan. Jadi, karir itu bukan soal kerja keras. Lo perlu tahu industri apa yang tumbuh, skill apa yang langka, dan bagaimana lo bisa punya leverage dalam negosiasi gaji. Masuk ke bagian kedua tentang realita konten kreator. Konten kreator ini merupakan profesi yang dalam 5 tahun terakhir tiba-tiba menjadi karir impian jutaan orang muda, di mana daya tariknya nyata dan potensi penghasilannya gak ada batas. Memiliki kebebasan waktu dan tempat kerja yang bisa ditentukan sendiri oleh seorang konten kreatornya. Pembahasannya bebas, bisa tentang keseharian atau diri sendiri dan membahas hal-hal yang disukai. Serta keuntungan lainnya, membangun personal brand yang bisa bertahan lama. Selain itu, kalau kamu menjadi konten kreator, kamu juga bisa memiliki banyak peluang seperti brand deal, produk sendiri, atau consulting. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru dan cepat tergiur.
Karena konten kreator juga memiliki sisi gelap yang jarang disorot, di mana rata-rata konten kreator butuh 1-2 tahun sebelum bisa menghasilkan uang yang signifikan. Yang kedua, algoritma berubah-ubah sewaktu-waktu dan bisa menghancurin reach kamu dalam semalaman. Yang ketiga, konsisten itu melelahkan. Di mana-mana yang namanya konsisten tetap melelahkan. Karena ketika kamu menjadi konten kreator, kamu harus membuat konten harian, mingguan, dan juga memiliki tekanan engagement yang terus-menerus. Jadi 99% konten kreator yang baru tidak pernah menembus angka penghasilan yang layak dalam 12 bulan pertama. Jadi tanpa tabungan yang cukup, kamu bisa panik di bulan ketiga dan akhirnya nyerah. Sementara karirmu yang selama ini kamu bangun sudah kamu tinggalkan dan tidak segampang itu mencari pekerjaan lagi. Makanya kita harus benar-benar mempertimbangkan ketika mau mengambil keputusan. Oke, kita masuk ke bagian intinya. Nah, bagian intinya yaitu bagaimana caranya kita bisa ngambil keputusan dengan kepala dingin, bukan sekedar ngikutin hype atau FOMO atau rasa takut. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kamu framework sederhana yang bisa digunakan. Namanya segitiga keputusan. Di mana kamu harus menjawab 3 pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur sebelum memilih atau sebelum memutuskan atau sebelum mengambil tindakan. Yang pertama, runwaymu seberapa jauh? Artinya, berapa lama kamu bisa bertahan hidup tanpa penghasilan baru? Jadi kamu di sini perlu menghitung dulu berapa tabunganmu, lalu dibagi dengan kemungkinan pengeluaran bulananmu. Nah, itu kamu bisa tahu berapa bulan kemampuan finansialmu untuk mengcover ketika tidak memiliki pekerjaan. Berapa lama kamu bisa bertahan tanpa penghasilan. Pertanyaan yang kedua, apa skillmu yang bisa dibayar hari ini? Konten kreator yang sering kita lihat berseliweran itu di YouTube, baik di YouTube atau di TikTok, kebanyakan mereka sudah memiliki skill yang bisa dimonetisasi atau diuangkan, seperti halnya copywriting, desain, editing, coding, dan public speaking. Dan skill-skill tersebut tentunya bisa dibayar sehingga bisa membackup ketika mereka belum mempunyai penghasilan dari kontennya. Skill yang saya sebutkan tersebut bisa menjadi jaringan pengaman bagimu. Kalau kontenmu belum berhasil dimonetisasi, kamu bisa memilih untuk freelance terlebih dahulu. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang paling inti. Kamu mau jadi kreator atau cuma mau keluar dari kantor? Ini pertanyaan yang paling keras. Banyak orang yang mau jadi konten kreator sebenarnya karena mereka capek sama bosnya, bosan sama rutinitas, atau pengen keluar dari lingkungan yang toksik. Dan itu benar-benar valid karena saya juga mengalaminya. Tapi itu bukan alasan yang cukup kuat untuk resign besok pagi. Kalau kamu mau jadi konten kreator karena kamu memang memiliki hal yang ingin kamu bagikan ke dunia, itu adalah modal yang kuat untuk menjadi konten kreator. Tapi kalau kamu mau jadi konten kreator karena pengen kabur dari keadaan lo sekarang, maka kamu perlu jujur dulu ke diri sendiri. Warren Buffett gak bilang jangan bermimpi, tapi dia mengatakan pilihlah dengan selektif, fokuslah, karena fokus itu adalah kekuatan. Jangan mencoba 2 hal sekaligus dengan setengah-setengah. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu satu hal yang jarang dibicarakan lagi. Kamu gak harus memilih salah satu sekarang. Ada jalan ketiga yang banyak orang sukses pakai tanpa kita sadari, di mana karir dijadikan sebagai pondasi, sementara kreator dijadikan sebagai bangunan. Artinya, pakai karirmu sebagai sumber penghasilan yang utama dan yang stabil. Sementara itu, kamu bisa membangun channel atau brand kreator secara paralel, yakni part-time. Tapi harus konsisten. Misalnya, Senin sampai Jumat fokus di karir dan tingkatkan skill.
serta bangun jaringan. Sementara Sabtu dan Minggu plus malam hari, kamu bisa buat konten, bangun audiens, tes ide. Nah, setelah 12 sampai 18 bulan lakukan evaluasi. Kalau konten udah punya traction, baru pertimbangkan transisi kapan saatnya full menjadi content creator. Ada beberapa sinyal yang bisa dijadikan indikator apakah kamu sudah siap untuk beralih menjadi content creator atau tidak. Yang pertama, penghasilan yang kamu peroleh dari konten sudah mencapai 50-70% dari gaji bulananmu. Dan penghasilan tersebut harus diterima secara konsisten, minimal 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya, kamu harus punya tabungan minimal 6 bulan sehingga kamu memiliki follower, engagement, atau klien yang terus naik. Yang selanjutnya, kamu sudah memiliki satu skill yang bisa di freelance kalau konten sepi. Misalnya ada jadi public speaking atau copywriting. Ketika kamu tidak menghasilkan dari kontenmu, kamu bisa freelance dari skillmu. Oke, kita sampai di penghujung konten ini. Aku mau kasih tahu satu pesan terakhir antara karir dan konten kreator bukan musuh satu sama lain atau bukan gak bisa dijalankan berbarengan. Keduanya itu bisa dijalankan secara berbarengan. Buat kamu yang kondisinya belum mapan secara finansial, aku gak menyarankan kamu untuk gegabah dalam mengambil keputusan. Aku juga gak menyarankan kamu untuk diam saja dan takut bermimpi dan malah stuck di tempat kerjamu. Nah, yang aku sarankan adalah ambillah keputusan dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan dengan matang-matang, bukan karena panik atau sekedar ngikutin tren. Lalu kamu harus melakukan evaluasi terhadap kehidupan lo sekarang, terhadap karirmu sekarang, serta kamu harus bisa membangun skill yang bisa membuka 2 pintu sekali. Dan mulailah bergerak. Tapi bergerak dengan tujuan yang jelas. Karena pada akhirnya bukan karir atau konten yang menentukan masa depan, tapi keputusan yang kamu ambil hari ini dan keberanian untuk tetap mengambil keputusan serta konsisten menjalankannya. Terima kasih sudah menonton konten ini. Like, comment, dan share kalau konten ini bermanfaat untukmu.